Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gemuruh takbir, tahlil dan tahmid sejak kemarin sore menggetarkan hati setiap jiwa yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk menyaksikan dan merayakan hari besar Idul Adha atau Hari Raya Kurban tahun 1443 Hijriah dengan sholat Idul Adha di lapangan SMA Negeri 2 Purwokerto ini. Selanjutnya sholawatullahi wassalamuhu, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa khatib mengajak kepada diri pribadi saya sendiri dan jamaah sholat Idul Adha sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu mengamalkan apa definisi takwa itu sendiri. Definisi takwa yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini umat Islam diingatkan tentang cobaan besar yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengorbankan putranya yang masih kecil bernama Ismail alaihissalam. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut dijadikan teladan dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menegakkan ketauhidan di muka bumi ini. Beliau juga salah satu nabi yang menjadi favorit bagi Allah Subhanahu wa taala dan begitu dihormati oleh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Al-Qur'an berbicara secara luas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan nama Ibrahim telah muncul sebanyak 69 kali di 24 surat dalam Al-Qur'an. Nama Ibrahim juga diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ibrahim, merupakan surat yang ke-14. Beliau merupakan bapak para nabi, Abul Anbiya wal Mursalin, karena sebanyak 19 keturunannya itu menjadi nabi dari 25 nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an.
Beliau telah diberi beberapa gelar yang indah seperti Khalilullah, artinya yaitu kekasih Allah. Di samping salah satu dari para nabi yang mempunyai gelar ulul azmi, yaitu nabi yang mempunyai ketabahan dan kegigihan yang luar biasa dalam kepribadiannya dan menjalankan dakwahnya. Salah satu ketabahan yang luar biasa ini yaitu saat menghadapi ujian yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, ketika Nabi Ibrahim menginjak usia 85 tahun, pernikahannya dengan Sarah belum juga dikarunia anak. Dengan usia yang cukup tua dan belum mendapatkan anak, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira sebagai anak yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 100 dan 101. Kaum muslimin siang Idul Adha rahimakumullah. Dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, istri beliau yang bernama Sarah pun kemudian memberi budak perempuannya, yaitu Siti Hajar. Beliau adalah hadiah dari Fir'aun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Barulah kemudian dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Hajar lahirlah Ismail. Lalu 15 tahun kemudian lahirlah Ishak. Demikian penjelasan Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Bustan Al-Jami' li Jami'il Tawarikh Ahli Zaman. Kemudian yang kedua, ketabahan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya yang bernama Ismail bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ismail alaihissalam meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar, kepada ibunya, sebagai kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim alaihissalam berpelukan penuh haru. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Di saat yang genting itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor domba untuk disembelih sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bidzibhin azim, yang artinya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Sehingga sampai sekarang pun kita umat Islam diwajibkan untuk menyembelih kurban berupa binatang, bukan putra-putri kita sendiri. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia.
Kisah tentang cobaan besar Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang menarik dan ada banyak pelajaran yang dapat diambil darinya. Di antara dua hikmah itu yaitu yang pertama, umat Islam di seluruh dunia pada tanggal 10 Dzulhijjah mengunjungi rumah Allah untuk haji, dan umat Islam di seluruh dunia melakukan sholat Id yaitu Idul Adha bersama-sama di tanah lapang ataupun di masjid, disusul melakukan aktivitas menyembelih seekor domba, kambing ataupun seekor onta maupun sapi ataupun kerbau untuk mengenang pengorbanan besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hikmah yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ingin melatih kita untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mempersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harta tersayangnya berupa putranya Ismail alaihissalam. Maka saat kita mengorbankan seekor hewan pada hari ini, ingatlah bahwa kita sebenarnya mengorbankan hal yang paling kita sayangi dalam hidup ini. Bagi yang mampu tetaplah berkurban karena hukumnya sunnah muakkadah. Dalam kitab Ahkam Al-Udhiyah wal Aqiqah wat Tazkiyah, Imam Syafi'i menyatakan, aku tidaklah memberi keringanan untuk meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu menunaikannya. Jadi yang mampu tiap tahun untuk berkorban, sisihkanlah harta untuk berkorban. Karena dibanding dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yaitu untuk menyembelih putranya, itu belum apa-apanya kalau dibandingkan dengan satu ekor kambing. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari besar Idul Adha ini, semoga Dia memberikan kita taufik untuk menguji, untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menerima setiap amalan yang berkorban di tahun ini. Bagi yang belum berkorban, semoga di tahun berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rizki untuk berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu min ibadihi sholihin wadkhulana fi jannatin na'im wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali 'anil musyarakati li sairil bashar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم فصل وسلم على محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin waladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keikhlasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share.